Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Kembali lagi bersama kami, pimpinan ranting Ibnu IPPNU Ngadiluhur di acara Ngabubulet. Di sini di Ngabubulet episode ke-9 bersama kita kedatangan narasumber dari Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Bojonegoro, yaitu rekan Muhammad Fakhrul Irfansyah. Untuk rekan Irfan dipersilahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Rekan siapa namanya moderator? Fakhrudin. Rekan Fakhrudin. Ya, jadi alhamdulillah sekali sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim di dalam agenda Ngabubu Live. Nah, ini luar biasa sekali pimpinan ranting Ibnu IPPNU Ngadiluhur ya. Nah, baik, perkenalkan seperti yang dikenalkan tadi. Nama saya rekan Irfan, biasanya dipanggil seperti itu. Rekan Irfan. Saya asli Kanor. Kanor itu Bojonegoro sebelah timur utara ya. Jadi pesisir Bengawan Solo, bukan pesisir pantai. Nah, alhamdulillah sekitar akhir bulan 2020, akhir tahun 2020 kemarin baru saja terpilih menjadi ketua di pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja, tema hari ini adalah urgensi moderasi beragama di Ibnu IPPNU. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada pertanyaan. Apa pendapat Anda? Apakah itu moderasi beragama menurut Anda? Baik, ini sebenarnya tema yang sangat berat ya, harus didiskusikan. Jadi semisal kuliah itu nggak cukup 2 SKS atau 3 SKS, harus 1 semester kelihatannya. Karena banyak sekali isu-isu yang harus ditanggapi ketika harus berdiskusi kaitannya dengan moderasi beragama. Nah, tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu moderasi, apa itu moderat. Nah, karena moderat ini bisa dikatakan multitafsir. Kita mengacu moderat yang ada di Jawa, mengacu moderat yang ada di Indonesia, dan juga mengacu pada moderat yang ada di Arab, semisal katakanlah. Itu sudah berbeda lagi. Karena yang dikatakan moderat itu kan penengahan, sifat yang berada di tengah-tengah. Seperti moderator itu kan orang yang harus berada di tengah-tengah diskusi. Nah, jadi kalau berbicara moderat di Arab Saudi, mungkin hari ini yang dikatakan moderat adalah ketika seseorang perempuan itu sudah diperbolehkan menyupir, menyetir kendaraan, terus adanya fashion show untuk perempuan itu juga bisa dikatakan moderat di Arab Saudi. Tapi berbicara moderat di Indonesia ini sudah berbeda lagi. Kalau isu-isu keperempuanan itu sudah menjadi moderat di Indonesia bertahun-tahun yang lalu, zamannya RA Kartini itu isunya moderat di Indonesia seperti itu. Tapi hari ini sudah berbeda lagi. Kalau kita berbicara moderat atau moderasi yang ada di Indonesia, tentu kalau kaitannya dengan isu-isu keagamaan yang dikatakan moderat ini adalah agama yang ramah. Kalau kita berbicara sebagai kader IPNU atau kader NU yang notabene adalah simbol keislaman, tentu kalau berbicara tentang moderasi beragama itu adalah Islam yang ramah. Kalau yang kita anut atau kita pahami hari ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, gitu. Lalu kan sekarang kan banyak sekali kayak aliran-aliran yang bisa dibilang radikal. Ya. Bagaimana cara kita sebagai kader Ibnu IPPNU utamanya khususnya supaya tidak terpengaruhi untuk mengikuti aliran-aliran radikal tersebut? Baik. Nah, ini kita berbicara di Bojonegoro dulu ya. Iya. Kalau berbicara di Bojonegoro mungkin kalau berbicara radikalisme atau liberalisme di dalam dunia pendidikan itu masih belum nampak secara nyata. Jadi musuh kita itu masih halus, masih transparan, masih belum terlihat secara nyata. Jadi artinya dalam upaya hari ini kita berbeda dengan yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta itu berbeda. Kalau di Surabaya sudah kelihatan, di Jakarta sudah kelihatan. Banyak teman-teman kita di usia remaja itu sudah berani ngebom Polrestabes, sudah berani ngebom gereja dan lain sebagainya.
Tapi kalau di Bojonegoro ini belum. Mungkin hari ini kalau berbicara pembibitan kader-kader liberalisme di Bojonegoro sudah ada. Saya sudah mendapatkan beberapa laporan. Hanya saja hari ini aksi yang secara nyata di tengah-tengah masyarakat itu masih belum ada. Yang artinya hari ini upaya kita di IPNU khususnya di Bojonegoro ini, kita lebih melakukan upaya preventif, upaya pencegahan sejak dini bahasanya. Nah, yang kita lakukan hari ini tentu yang pertama kita harus menguatkan paham kita, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di kader-kader kita. Kalau sebelumnya kemarin kita menancapkan ideologi kita hanya melalui pengadaran formal saja di Makesta, di Lakmut. Nah, hari ini kita lebih keras lagi upaya kita. Kita kemarin juga melaksanakan sebuah forum camp toleransi di Bojonegoro. Tentu ini kita di camp toleransi ini berbicara banyak sekali kaitannya dengan moderasi beragama, kaitannya dengan keilmuan di tengah-tengah masyarakat, juga kajian wasatannya keumatan juga kita kemarin. Nah, tentu ini adalah salah satu modal awal bagi kita di kader-kader IPNU khususnya di Kabupaten Bojonegoro untuk lebih mengetahui terlebih dahulu. Untuk mengetahui terlebih dahulu ketika nanti ada hal-hal yang kiranya tidak sesuai dengan faham kita, dengan ideologi kita, dengan pegangan kita, tentu kita lebih tahu, oh ini benar, oh ini kurang tepat, dan lain sebagainya. Itu mungkin. Dan tentunya kalau kita menyikapi kaitannya dengan adanya isu-isu seperti ini, yang pertama kita harus tetap bersabar sebagai kader IPNU. Bersabar, bahasanya hari ini posisi Nahdlatul Ulama ini kan bisa dibilang musuh bersama. Banyak sekali yang memusuhi NU, banyak sekali yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Yang tentu ini salah satu ujung tombaknya adalah IPNU dan IPPNU, karena kita bisa dibilang basis pengkaderan yang paling bawah. Kalau Ansor mungkin mereka sudah paham, karena sudah pengurus Ansor itu sudah pernah ikut IPNU, sudah pernah ikut organisasi yang lainnya dan lain sebagainya. Tapi kalau IPNU, kita penjaringan kan mulai dari bawah. Teman-teman kita yang belum mengerti apa-apa, kita rekrut, kita laksanakan kaderisasi, dan untuk memahamkan itu butuh kesabaran dan keuletan tentunya dalam pembimbingan. Jadi yang saya tangkap gambarnya gini, kita istilahnya memperkuat atau memperdalam apa itu IPNU, NU, dan agama. Dalam upaya mencegah kita agar tidak terjerumus ke aliran yang bisa dikatakan, mohon maaf, radikal, pastinya kita kan ada kendala. Nah, apa kendala yang sudah rekan alami di saat melakukan pencegahan atau melakukan semacam pelatihan atau pengetahuan kepada bibit-bibit atau kader-kader NU untuk tidak terjerumus di aliran-aliran yang bisa dikatakan radikal? Kalau berbicara kendala tentu banyak. Jadi kendala-kendala yang sifatnya umum saja mungkin yang saya ceritakan. Jadi berbicara tentang kendala tentu yang pertama kesulitan kita itu karena kita menghadapi teman-teman kita yang murni atau baru check in ke NU dari nol. Kader yang dari nol, mulai memperkenalkan apa itu IPNU, mulai memperkenalkan apa itu NU, mulai memperkenalkan apa itu Aswaja dengan cara-cara tentunya yang kreatif, yang inovatif. Karena kita tidak mungkin ngajak teman-teman kita dengan ini loh NU pelajari, ini loh Aswaja, ini loh pelajari. Kan kita tidak mungkin. Tentu kita harus lebih kreatif lagi, ngajak mereka. Mungkin mereka yang minatnya itu ngopi, ya kita buatkan agenda sambil ngopi. Tentu yang seperti ini, agenda live seperti ini kan tentu juga suatu media dakwah juga buat kita untuk mengajak dan tentunya untuk meminimalisir tantangan ke depannya. Dan kesulitan-kesulitan yang lain tentu sifatnya masih umum, karena hari ini kita masih meraba-raba peta, bahasanya itu peta yang ada di Bojonegoro, yang sudah terindikasi mana, yang belum terindikasi mana.
Ini tentunya sangat sulit bagi kita untuk mendikasi hal yang tidak nampak. Nah, akan tapi beberapa waktu kemarin banyak sekali aduan-aduan kepada kami, khususnya teman-teman kita yang berada di komisariat, pimpinan komisariat. Ini dengan adanya pergantian kepemimpinan di lembaga-lembaga sekolah, nah ini membawa efek yang nyata. Banyak kegiatan-kegiatan teman-teman kita, kegiatan di pimpinan komisariat, itu yang mulai dilemahkan bahasanya. Nah ini tentu menjadi tantangan bagi kita, bagaimana nanti kita bisa bersama-sama membuat sebuah sistem yang bisa memperkuat organisasi kita tentunya. Karena berbicara hal yang sifatnya keyakinan, ideologi, ini sangat sensitif. Banyak orang yang tidak mau disuruh berbicara seperti ini harusnya. Jadi kita di zaman sekarang intinya harus berhati-hati karena banyak di luar yang aliran-aliran yang tanda kutip tidak sealiran dengan kita. Ya, tidak seirama. Ya. Mungkin menurut mereka benar, mungkin menurut kita benar, tapi menurut mereka belum tentu benar. Jadi kita sebagai kader harus sangat berhati-hati. Ya, tantangan yang paling nyata kan. Tantangan yang paling nyata hari ini tuh tantangan di media sebenarnya. Yang belum saya ceritakan. Karena kita tahu sama tahu bahwasanya media atau khususnya media sosial ya, yang hampir dari semua di kader-kader IPNU pasti punya media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok maupun media-media yang lain. Nah ini merupakan bagi saya sarangnya ideologisasi itu berada di sini, sarangnya dakwah itu berada di sini, berada di media sosial kalau hari ini. Karena kalau berbicara data pengguna media sosial di Indonesia itu 2 kali lipat dari jumlahnya masyarakat Indonesia. Yang artinya apa? Hari ini setiap orang itu bisa mempunyai lebih dari 1 akun. Nah, semisal saya secara pribadi, saya punya 5 akun di handphone saya ini. Saya punya 5 akun dan 5 akun itu saya gunakan untuk hal yang berbeda-beda. Ada akun saya yang pribadi, ada akun saya yang untuk keperluan-keperluan yang lain dan lain sebagainya. Nah, tentu ini yang menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita bisa lebih mencerna konten-konten yang ada di media sosial itu. Ya kalau bahasanya Gus Nadir Shah itu kita saring sebelum sharing. Ya, kita saring sebelum sharing. Jadi ketika mau mencerna apapun hal yang akan masuk ke otak kita, alangkah lebih baiknya kalau kita sharing dulu. Misal contoh ada informasi masuk yang di grup WhatsApp. Nah, informasi ini dari mana, benar atau tidak? Nah, keabsahan dari informasi ini perlu kita saring dulu gitu, sebelum kita mencerna dan nge-share. Nah, karena saya kira banyak kecelakaan-kecelakaan yang ada di media sosial, khususnya WhatsApp, Instagram itu banyak sekali. Teman-teman kita yang belum tahu keabsahan atau kebenaran dari informasi tersebut, itu langsung main share gitu aja. Disaring dulu. Ya. Harusnya kan kita sebagai kader IPNU elek-elekannya tabayun dulu lah informasi itu. Itu tantangan yang paling nyata hari ini. Karena gerakan di media sosial itu kalau 2019 Donald Trump presiden Amerika itu bisa jadi presiden karena gerakan di media sosial. Banyak sekali kasus-kasus yang sifatnya global juga dikarenakan media sosial. Sampean mungkin juga tahu sendiri kemarin ketika ada pilkada, ada pilpres dan lain sebagainya, media sosial itu isinya seperti apa. Kita nyari searching di Instagram itu yang keluar langsung saling hujat dan lain sebagainya. Nah tentu ini yang harus kita tangani bersama-sama sebagai kader IPNU dan IPPNU. Bagaimana nanti teman-teman kita itu bisa lebih memilah dan memilih lah untuk mencari konten yang positif. Yang positif. Jadi kita sebagai kader-kader yang terpelajar biasakan menyaring dulu sebelum men-sharing berita-berita yang kita dapat dari media sosial. Mungkin dari rekan Irfan pesan-pesan untuk kita sebagai kader-kader IPNU IPPNU kedepannya supaya yang pertama supaya tetap semangat berorganisasi meskipun di masa pandemi.
Dan yang kedua supaya tetap di jalur yang benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Monggo pesan-pesan. Baik, untuk rekan-rekan kita, seluruh kader IPNU dan IPPNU dimanapun berada, hari ini kita sedang berada di dunia yang bergerak dengan sangat cepat ya. Nah tentu kita harus mengikuti ritme yang terjadi di dunia ini dengan bergerak juga dengan sangat cepat, berjuang dengan sangat cepat, belajar dengan sangat cepat, dan bertakwa pun kita harus lebih cepat secara nalar, secara ideologisasi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada rekan-rekan kita sekalian untuk lebih cermat dalam mencerna informasi apapun yang tersebar di media sosial. Dan juga yang paling penting, IPNU dan IPPNU hari ini harus bisa menjadi produsen konten-konten kreatif. Nah, ini tujuannya apa? Untuk satu, membuat branding organisasi kita menjadi lebih bagus, dan juga yang kedua, tentu kita ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan konten-konten positif yang selalu kita sebarkan. Tapi saya kira hari ini IPNU dan IPPNU mulai dari tingkatan atas sampai ke paling bawah di tingkatan ranting, kontennya sudah sangat-sangat positif ya saya kira. Di bulan Ramadan banyak sekali fadilah taraweh, nah, malam 1 sampai malam terakhir. Nah ini saya acungi jempol lah untuk konten-konten kreator di IPNU maupun IPPNU. Mungkin cukup sekian Ngabubulet pada episode kali ini. Terima kasih untuk rekan Irfan atas waktunya dan pengalaman juga ilmunya yang sangat semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian Ngabubulet kali ini. Jangan lupa saksikan Ngabubulet kami di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa.